Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul dalam rangka mengkaji kitabullah. Semoga kehadiran kita semua di sini dinilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa membawa pulang ilmu dan meningkatkan iman dan amal kita. Kita lanjutkan membahas surat Yasin ya Bu ya. Ayat yang ke 20 lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan telah datang dari penjuru negeri, dari penjuru kota, seorang laki-laki bergegas, berlari-lari. Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah siapapun yang tidak menuntut kepada kalian balasan dunia, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi tentu jadi pertanyaan kita sekarang, siapa rajulun ini? Laki-laki itu siapa? Bukan Nabi Musa. Kita masih membahas tentang kisah Ashabul Qaryah ya, tentang Rasul 3 orang yang diutus oleh Nabi Isa atau utusan Allah dalam rangka berdakwah ke sebuah negara yang bernama Antioquia kemarin kan. Kelanjutan, jadi ayat 20 ini masih sequel atau kelanjutan dari ayat 13 ya. Sampai nanti ayat 30 itu masih bicara tentang mereka ya. Jadi ayat 13 sampai 30 itu lengkapnya pembahasan tentang kisah negeri Antioquia ya. Yang mana di situ kata Allah, wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Baik. Yang mana 3 orang rasul diutus oleh Allah berdakwah ke negeri kafir yang penduduknya menyembah berhala. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Ulama beda pendapat apakah Rasul itu Rasulullah atau memang Rasul secara bahasa artinya utusan ya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah mereka adalah utusan Nabi Isa alaihissalam, artinya murid-murid Nabi Isa alaihissalam yang bernama Soduk, Sodik, dan Syamun. Ada mengatakan Shalom. Ya. Padahal Nabi Isa itu berada di mana? Ada ingat? Nabi Isa mukimnya di mana? Di Yerusalem, di Palestina. Sedangkan Antioquia ini di Turki. Ya, dari dahulu memang Turki dan Palestina itu berbeda bahasa. Dan ini menjadi dalil bukti bahwasanya dakwah itu memang dikerjakan melalui perjuangan para dai. Islam tidak datang dengan sinyal HP, dengan angin. Islam datang lewat perjuangan.
Jadi kita bisa Islam hari ini di sini itu ada orang yang berjuang sebelum kita. Baik. Berarti ada nabi di Indonesia. Kenapa banyak tuan-tuan? Setiap bangsa ada nabinya. Setiap bangsa ada nabinya. Tetapi tidak semua nabi diceritakan oleh Allah. Bangsa Indonesia ada nabinya, ada, tapi kita tidak tahu kapan, di mana, kuburannya. Amerika dan juga Eropa. Ada, semua bangsa ada nabinya. Tetapi tidak semua diceritakan oleh Allah nabi-nabi itu. Ya, yang wajib kita imani hanya 25 saja. Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Jadi ketika mereka diutus oleh Nabi Isa ke negeri Turki itu, Antokia itu, mereka berkata, wahai Nabi Allah Isa, kita tidak bisa bicara bahasa itu. Ya, kemarin itu saya jelaskan ya. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Isa, mereka dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tidur, lalu mereka dibawa oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba sudah sampai ke sana dan mereka bisa berbicara bahasa ahli situ. Ini belajar bahasa tercepat ya, khusus bahasanya pakai malaikat Jibril. Baik. Nih, keterangannya ada di sini. Ruwiya anna Isa lamma amarahum an yazhabu ila tilkal qaryah qalu ya Nabi Allah. Ketika Nabi Isa mengutus mereka ke daerah itu, mereka berkata, ya Nabi Allah, inna la na'rifu an natakallama bi alsinatihim wa lughatihim. Kita tidak bisa bicara dengan bahasa mereka. Bagaimana kami berdakwah ke situ? Ini juga menjadi dasar bahwasanya kalau ingin menjadi dai itu memang harus bisa berbahasa, pandai berkomunikasi. Jadi seorang muslim harus pandai berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Ya, apalagi dai. Alhamdulillah saya bisa banyak bahasa isyarat, bahasa qalbu, bahasa Arab saya bisa, bahasa Inggris saya bisa, bahasa Minang ada di situ, bahasa Indonesia alhamdulillah lancar juga, bahasa Jawa, Sunda pahamlah sedikit. Itu penting belajar bahasa itu. Untuk niatnya untuk berdakwah. Kemudian pada Allahu lahum fanamu bika bimakanihim. Kemudian mendengar usulan atau pertanyaan itu, wahai Nabi Isa, kami tak bisa bahasa mereka. Bagaimana kami bisa berdakwah pada mereka? Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah. Lalu mereka ketika tidur di tempat mereka masing-masing, fahabbu min naumihim wa qad hamalathumul malaikah. Kemudian mereka dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, mungkin ya. Tidak disebutkan Jibril atau tidak, tapi disebutnya hamalathumul malaikah. Mereka dibawa oleh malaikat. Fa alqathum bi ardi Antakiyah. Kemudian mereka dilandingkan, didaratkan di negeri Antakya. Jadi free, PP-nya free ya Bu ya. Termasuk to include ya. Ini dakwah ini memang perlu mobilitas Ibu ya. Apa itu mobilitas? Mobil dan isi tas. Ya. Makanya saya pengen beli mobil itu tujuannya Bu, biar mobilitasnya bagus. Ya. Jangan gara-gara hujan tidak mengaji ya kan. Baik. Dan ini mewah, ini bukan Alphard ya, dia mengantarkan malaikat. Mewah sekali, lebih mewah sekali. Kemudian tiba-tiba ketika mereka bangun, fakallama kullu wahidin sahibahu bi lughatil qaum. Tiba-tiba mereka sadar bangun, sudah bisa bicara bahasa negeri situ. Ya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi jangan pula kita berharap seperti ini. Allah aja lah yang mengajarkan saya bahasa. Tidak mau belajar bahasa Arab khusus. Emangnya kita siapa gitu kan? Ya. Kalau kita memang berdarah-darah belajar bahasa Arab itu, bahasa Arab itu, insya Allah
Lebay juga Ustaz, ya, tidak ada berdarah. Pokoknya basi ya, bukan bahasa Minang itu. Memang basi tungkin kok baca bahasa Arab tuh. Ya bahasa Arab tuh. Dibandingkan bahasa Inggris, wah ada bahasa Inggris tidak apa-apa ya. Versi tungkin kita belajar bahasa Arab itu di pesantren, di kuliah dulu. Kalau kita memang harus bersitungkin, di situ pahalanya ya, itu ladang kita. Ya, kesusahan. Kalau mereka enggak, ini mukjizat, ini namanya karomah. Allah mampu kok. Wa ayyad, itulah makna firman Allah, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Surat Al-Baqarah ya. Dan kami kuatkan dia, Nabi Isa itu, dengan Ruhul Kudus. Maksudnya Jibril alaihi salam. Makanya saya bilang, katakan malaikat yang membawa mereka itu Jibril. Karena Imam Al-Qurtubi menguatkan riwayat ini dengan Quran, dengan ayat Quran, wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami kuatkan dia, kami bantu mereka, Nabi Isa dan murid-muridnya itu dengan roh yang suci, yaitu Jibril alaihissalam. Berarti malaikat Jibril ini juga bisa mengajarkan bahasa ya, tanpa khusus ya. Faqalu jami'an inna ilaikum mursalun. Lalu mereka berkata, setelah sampai di negeri itu mereka mulai berdakwah. Berapa lama mereka berdakwah? 10 tahun di situ. Lama juga ya, 10 tahun. Baik. Kemudian itu kan sudah kita bahas pada kemarin Ibu ya. Mereka berdakwah dengan membawa Injil, menerangkan Injil, syariat Islam. Bukan dakwah Kristen Ibu ya. Kristen itu nanti jauh muncul. Kristen itu ratusan tahun setelah kematian Nabi Isa alaihissalam. Mendakwakan Islam. Terus mereka dibekali juga dengan mukjizat, karomat, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mamsuhul ainain, bisa menyembuhkan orang yang buta. Kalau Nabi Musa itu agamanya, seluruh Nabi agamanya Islam. Jadi sudah Islamnya diajarkan. Sudah sejak Nabi Adam itu Islam. Terus Injil, Taurat, semuanya ajaran Islam. Tidak ada agama Yahudi, agama Kristen. tapi dilengkapkan dengan Al-Quran. Dilengkapi dengan Al-Quran, disempurnakan dengan Al-Quran. Semua Nabi itu mengajarkan Islam. Tidak ada Nabi Musa mengajarkan Yahudi, tidak ada. Isa mengajarkan Kristen, enggak. Nama agamanya sama Al-Islam. Cuman kitab Nabi mereka beda, bukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitabnya juga berbeda. Beberapa syariat, rincian syariatnya juga berbeda. Tetapi akidah dan keumuman syariatnya sama. La ilaha illallah. Sholat juga, puasa juga, zakat juga, haji juga. Cuman bentuk syariatnya mungkin agak sedikit berbeda. Rincian pelaksanaannya sedikit berbeda. Baik. Ada juga hukum yang sudah dihapus. Ada yang berlaku di zaman itu, dan sudah dihapus di zaman kita. Tapi Nasrani dan Yahudi itu menurut keyakinan Islam ini ya. Kalau mereka kan mengklaim, silahkan saja, itu kepercayaan mereka. Jadi menurut ajaran Islam, Yahudi dan Nasrani itu inovasi bikinan mereka sendiri. Setelah ratusan tahun meninggalnya Nabi Musa, dan ratusan tahun setelah meninggalnya Nabi Isa, baru orang-orang membuat agama yang dinisbatkan kepada mereka. Pak, katanya ada dalam Quran mau jadi Nasrani anaknya mau jadi agama Nasrani. Kan Al-Quran itu belum muncul gitu Pak. Agama itu. Ya, agama itu ada, Nasrani Yahudi itu ada ketika Nabi Muhammad SAW muncul, dan itu yang diluruskan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya luruskan semua yang sudah menyimpang itu.
Jadi itu penting untuk Majusi itu menyembah api, Zoroaster. Menyembah api abadi. Itu di mana itu daerahnya? Kebanyakan di Persia. Kebanyakan di Persia, tapi menyebar juga ke Eropa Timur. Tapi sekarang nggak ada lagi apa? Ada rasanya, masih ada di daerah itu Suriah Timur, daerah Kurdistan lah pokoknya. Jadi masih ada. Masih ada Majusi itu. Bahkan Swabiin masih ada, agama Swabiin masih ada. Apa itu Pak? Sama terjadi. Lalu, misalnya kalau di Kristen itu penyimpangan muncul setelah Nabi Isa wafat ratusan tahun. Kemudian muncul Saint Paulus. Paulus itu. Dia punya misi untuk menyebarkan agama ke kalangan Romawi. Betul. Ya, diubah, ditambah, dimodifikasi dan lain sebagainya. Jadi Paulus yang orang-orang nomor 1 Kristen. Iya. Itu cuma ini ya, bukan dari Injil ya Pak. Mereka bikin kitab sendiri. Makanya ada kitab Perjanjian Baru itu. Kitab Perjanjian Baru itu kan bikin sendiri dari Paulus itu, kisah para rasul dan lain sebagainya. Tapi ini sekali lagi ini menurut akidah Islam kita. Kalau orang nanti Kristen mengklaim bahwasanya Nabi Isa itu Nabi kita, gitu, bawa ajaran Kristen itu terserah mereka. Paulus sama itu. Bukan Paulus itu Bu, Paus. Beda Paulus dengan Paus. Iya. Mungkin. Ya. Ya, kalau mereka ahlul kitab itu jujur masih Islam. Paus ya. Paus itu beda dengan Paulus ya. Paulus itu nama orang yang mengaku pengikut Nabi Isa. Kalau Paus itu pemimpin tertinggi gereja Katolik. Ya, nama ulamanya. Paus, jabatan tertinggi di Vatikan. Ya. Kalau pendeta itu ada di bawah itu. Pendeta di bawah itu. Ibaratnya ketua MUI kalau di Indonesia ya. Atau imam besarnya lah gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Pendeta ada 2, pendeta Kristen, pendeta Katolik, ada 2. Kalau di Protestan cuma ada pendeta, tidak ada Katolik. Baik. Ya, kita bahas lanjut dulu ya. Baik. Kemudian mereka berdakwah di situ dengan mengajarkan Injil, firman Allah, kemudian menyembuhkan orang-orang sakit, tetapi dengan password la ilaha illallah. Yang menyembuhkan bukan kami, yang menyembuhkan Allah. Kami hanya berdoa kepada Allah, lalu Allah dengan izinnya sembuh. Itu yang diajarkan. Tapi sebagian orang menganggap bahwasanya yang menyembuhkan itu Isa. Maka dituhankanlah Nabi Isa. Itu salah paham. Padahal Nabi Isa disebutkan juga dalam Al-Quran bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Saya ini utusan Allah, kata Nabi Isa. Atau mereka belum kenal dengan Allah ya Pak? Ya, yang namanya penyimpangan itu pasti ada saja. Aliran sesat. Ya. Jadi Nabi Isa sendiri karena beliau dan murid-muridnya itu punya banyak mukjizat, dituhankanlah, sebagian orang menuhankan dia gitu, beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi di mata Yahudi tidak ada bagus-bagusnya ajaran Nabi Isa itu. Kenapa? Karena Nabi Isa itu dianggap anak haram. Karena Maryam lahir tanpa suami. Jadi 2 kubu yang bertentangan sekali. Yang satu menuhankan karena mukjizat, yang satu anak haramkan gitu. Dianggap anak zina. Datanglah Nabi Muhammad SAW
Oh, Nabi Isa itu bukan Tuhan, Nabi utusan Allah, bukan anak zina. Kan begitu. Luruslah pemahaman. Kalaulah bukan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, tentu kita bingung juga status beliau ini apa gitu kan. Ini mau di orang baik atau orang buruk nih kan gitu. Dan ternyata mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit itu bukan hanya Nabi Isa, murid-muridnya juga begitu. Bahkan gak hanya murid, umat Nabi Isa banyak yang punya kemampuan itu. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abdullah bin Nasir. Siapa itu Abdullah bin Nasir? Bukan murid Nabi Isa, cuman umat pemuda biasa, anak biasa, orang biasa. Tapi dia juga punya karomah bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang buta. Siapa itu Abdullah bin Nasir? Ada di surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Kisahnya ada di surat Al-Buruj, kisah Ashabul Ukhdud. Itu ada pemuda yang soleh, yang belajar Injil, Islam, kemudian dia bisa menyembuhkan orang. Itu zaman Nabi Isa juga, setelah zaman Nabi Isa itu. Jadi memang mukjizat atau karomahnya Nabi Isa dan umatnya itu soal penyakit. Kebanyakan soal penyakit. Pak, jadi yang nabinya Musa gitu ya, Pak? Orang Yahudi mengklaim mereka punya nabi banyak juga. Nabi yang paling utama Nabi Musa. Ada bagi mereka Nabi Musa dan Ibrahim alaihissalam. Setelahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Setelahnya mereka juga mengakui Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka mengakui, tapi dijelek-jelekin semua. Nabi Daud dibilang tukang zina, Nabi Sulaiman dibilang tukang sihir, kan begitu. Jadi mereka juga tahu. Apa itu? Nanti insya Allah ada waktunya nanti. Sekarang kan kita satu-satu dulu, mereka dibahas. Ya, nanti kita bahas insya Allah. Sekarang kita bahas Yasin dulu. Baik. Nah, sekarang kita bahas Nabi Isa dan umatnya dulu ya, Bu ya. Nanti kalau ada waktu kita bahas juga. Saya senang membahas tentang Nabi itu. Baik, sebenarnya tadi lupa saya jadinya. Baik. Iyalah Bu, menyebut nama orang soleh saja atau menyebut nama Nabi itu turun rahmat Allah. Ya, salah satu sebab turunnya rahmat Allah itu menyebut kisah para Nabi. Allah Ta'ala berfirman, Kafha ya Aisad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi zikir itu salah satu bentuknya lah menyebut kisah-kisah para Nabi Rasul. Itu turun rahmat Allah. Baik, sampai mana tadi? Oh, mereka berdakwah namun yang terjadi penentangan. Yaitu debatnya itu dijelaskan pada ayat 13 sampai 19. Gitu kan? Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Kami ini utusan Allah. Oh enggak, kalian bukan utusan Allah. Gitu debatnya kan? Sampai kemudian mereka ditangkap. 10 tahun berdakwah, terjadi paceklik 3 tahun. Musim kemarau. Susah. Terus mereka, orang-orang penduduk negeri itu menuduh 3 utusan itu sebagai pembawa sial. Nah, itu sebabnya. Kemudian qalu inna tatayyarna bikum. Kami ini sial gara-gara kalian kedatangan kalian. Sebelum datang kalian kami tidak pernah hujan, enggak pernah begini. Kalian datang susah kita nih. Padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengancam, la illam tantahu. Kalau kalian tidak berhenti dari dakwah ini, lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Akan kami timpakan, rasakan kepada kamu rajam. Nah, nanti ada nanti. Lanarjumannakum, akan kami rajam. Tahu rajam kan? Digali tanah, dikubur sedada, lempar pakai batu. Rajam. Atau ini zaman Nabi Isa alaihissalam. Atau rajam juga bermakna secara bahasa rajam itu hukuman mati, juga bisa bermakna hukuman mati.
Kemudian wala yamassannakum, benar-benar ini mengancamnya luar biasa ini. Ada banyak taukid ya, lam taukid, nun taukid. La yamassannakum, la yamassannan wala yamassannan wala yamassannakum. Itu deh. Wala yamassannakum. Massa yamusu artinya menyentuh. Kami akan berikan kepadamu sentuhan, ya, bukan sentuhan sebenarnya. Iya benar-benar diazab itu. Makanya kata Imam Qurtubi di sini, akan kami siksa dulu kamu sebelum mati, itu maksudnya. Wala yamassannakum minna azabun alim. Yang mana siksa itu nanti ujungnya juga mati, itu maksudnya. Ya. Jadi kan kami bikin kamu menderita, wahai para rasul. Ini tantangan dakwah di zaman dahulu, Bu. Dakwah dulu berat, ya. Datang malah disambut dengan ancaman, dibunuh, dan persekusi dan lain sebagainya, gitu kan? Kalau zaman sekarang dakwah, masya Allah, datang dari kue, kopi, si amplop nanti. Ya, ada juga yang susah. Ya, kalau dicerita kisah susah dakwah banyak juga sih Bu ya. Kalau yang sananya dulu suka dukanya ada. Kita dari lahir juga ada agama. Ya, iya. Kita melanjutkan saja lagi. Terkadang melanjutkan itu lebih berat juga. Orang lama merasa lah pandai itu salahnya, itu masalah. Lain pula tentangannya. Kemudian dibalikkan kata-kata para rasul itu, penduduk At-Taqiyah itu, qalu ta'irukum ma'akum fa in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Sungguhnya kalian sudah melampaui batas. Sungguhnya kesialan itu ada pada diri kalian sebab tidak menerima dakwah. Jadi Islam tidak mengenal namanya hari sial, bulan untung, hari untung. Sial untung itu ditakar melalui amal kita. Amal kita baik berarti hari baik. Amal kita buruk berarti itu hari yang buruk. Baik. Jadi mereka ditahan, hubisa anhumul matar salasa sinin, ditahan oleh Allah hujan selama 3 tahun. Nah itu yang menyebabkan mereka menuduh kalian ini pembawa sial. Baik, padahal sudah banyak pasien yang sembuh. Kok itu nggak dinilai? Gara-gara perubahan iklim misalnya gitu kan? Itu dituduhkan kepada dai ini, padahal sudah banyak yang sembuh. Banyak yang kembali penglihatannya, penyakit menahunnya sembuh. Itu sebab dakwah para rasul ini. Salah satu yang sembuh itu, yang beriman itu, baru masuk. Kan ibu tanya itu tadi kan, mana ada pengikutnya selama 10 tahun itu Ustaz? Ada lah, tetapi minoritas. Selalunya begitu. Nah, orang-orang yang miskin susah. Tapi di bawah tekanan juga, karena belum agama resmi kan, dianggap kriminal, diam-diam gitu. Salah satu pasien atau jamaah yang disembuhkan dan beriman masuk Islam itu adalah yang disebutkan dari 20. Nah, itu rajulun tadi itu dia. Wajah amin aqsal madinati rajulun. Rajulun secara bahasa artinya seorang laki-laki. Tapi dalam bahasa Arab juga bisa bermakna seseorang. Ya, pokoknya seseorang laki-laki lah. Siapakah namanya? Ulama menyebutkan namanya Habib bin Murri. Namanya Habib bin Murri. Ada mengatakan tidak, Habib bin Israel namanya. Ada 2 versi. Ya, kata Imam Qatil namanya Habib bin Israel. Dia mengatakan Habib bin Murri, kata Imam Qurtubi. Profesinya Najjaron. An-Najjar artinya tukang kayu. An-Najjar itu tukang kayu, tukang perabot. Habib namanya. Bukan gelarnya, bukan Al-Habib fulan bin fulan, bukan. Habib itu namanya. Ya, Habib artinya muhibbul mahbub, yang mencinta dan dicintai. Itu Habib artinya. Secara bahasa Habib artinya al-muhibbul mahbub, yang menyayangi dan disayangi, yang mencintai dan dicintai, itu namanya Habib.
Nah, kalau secara istilah zaman kita sekarang, Habib itu identik dengan ulama keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain. Jadi itu menjadi istilah sekarang. Kalau Habib secara bahasa, ya Habibi misalnya gitu. Orang Arab senang manggilnya Habibi. Itu sebenarnya itu ungkapan hari-hari, basa-basi, mujamalah istilahnya. Tapi kalau Habib secara bahasa artinya yang dicintai atau mencintai atau kedua-duanya. Tapi secara istilah Al-Habib maknanya adalah ulama, sekali lagi ya. Dia alim ulama. Tapi dia punya silsilah nasab nyambung ke Nabi Muhammad SAW lewat jalur Husain. Husain bin Ali, suami dari cucu Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kalau keturunan dari Hasan biasanya dipanggil Sayyid atau Syarif. Syarif Fulan gitu. Ada waktu itu saya ceramah di daerah mana gitu ya. Saya lihat ada garinnya, Bu. Garinnya ini wajahnya agak-agak Arab gitu kan. Anaknya putih, agak-agak Arab gitu. Saya tanya setelah ceramah, saya lihat-lihat gitu kan. Saya sensitif dengan ras itu, saya tahu gitu. Sensitif lah, kurang mah gitu. Agak senang saya bahas itu. Saya tanya nama siapa, kata saya. Ini Ustaz, nama saya ini, lupa saya namanya. Itu dari mana asalnya? Bukan orang Padang ya, bukan orang mana? Aceh. Aceh. Keturunan Arab. Iya Ustaz katanya. Antum Ashraf ya, langsung saya tanya, Ashraf itu maksudnya keturunan Syarif, keturunan Hasan gitu. Dia bilang, iya betul. Ternyata dia Syarif. Jadi kalau ditelusuri nasab dia tuh ketemu ke Hasan. Orang Aceh kan banyak keturunan Arab. Nah, banyak keturunan Arab. Oh berarti antum ini ya, keturunan Hasan juga gitu kan. Cicitnya Nabi juga. Ya gitulah Ustaz. Jadi jangan, mohon maaf ya, garin itu di mata masyarakat kadang-kadang kan diremehkan. Ternyata masih ada cucunya Rasulullah di situ. Terus dia bilang ke saya bilang ke dia, tadi dari awal saya lihat antum, memang saya rasa antum ini ada keturunan gitu kan. Ternyata benar gitu Bu. Terus dia bilang ke saya juga pas lihat Ustadz, kayaknya Ustadz ini punya keturunan juga nih, bukan Arab. Ini saya kira Ustadz ini keturunan Arab. Oh iya, saya Arab maklum. Iya, bukan Arab asli, Arab maklum. Ya. Arab Minang. Baik, itu cerita tentang Habib ya. Kok kesana jadinya ya? Oh, Habib tadi itu ya. Itu pengetahuan saya. Baik, Habib namanya ya Bu ya. Rajulun itu namanya Habib bin Murri. Dan di buku-buku terjemah, kayak buku terjemah itu tuh disebut Habib An-Najjar. Sebenarnya An-Najjar itu profesinya, nisbat Habib tukang kayu, itulah kira-kira. Habib An-Najjar maknanya Habib si tukang kayu. Profesinya itu berkayu, tukang kayu. Enggak pula kayu-kayu biasa, Bu. Maksudnya perabot biasa. Dia membangun, dia membuat dan menjual berhala dari kayu maksudnya. Mirip sama Bapak Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan profesinya itu sebagai iskafan, tukang sol, sepatu, sol sendal gitu ya. Aduh lah, sendal. Sedangkan sendal, apa namanya, Gojek sendal. Aduh kan, iskaf, dia tukang sol sepatu. Intinya pekerjaannya tuh bukan pekerjaan orang kaya lah. Dan dia terkena penyakit madzuman, penyakit kulit lepra, penyakit parah itulah, sopak. Ya. Dan dia tinggal di ujung negeri. Jadi kalau Ibu belajar tentang sejarah Yunani itu kan terkenal peradabannya Bu ya. Yunani itu kalau bikin kota, kalau kota di zaman dulu itu pusatnya itu istana, pusatnya itu temple, apa itu temple? Tempat ibadah ya, pemujaan dewa, itu pusat kota itu di situ,
temple. Sekelilingnya tuh istana raja, rumah menteri. Jadi circle yang paling utama itu tentang Tuhan. Dengan perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan dewa itu raja gitu. Udah baru menteri-menterinya sekelilingnya. Jadi kota itu berpusat, kemudian makin ke ujung tuh makin miskin tuh. Nanti baru di ujung-ujung itu dipagari dengan tembok-tembok benteng begitu kan begitu. Itu yang disebut dengan Madinah sebenarnya. Jadi istilah kota di zaman dahulu bahasa Arabnya Madinah itu adalah satu kawasan yang ditembok tinggi, kemudian baru masuk ke dalam ada pos-posnya gitu kan, tidak sembarang orang masuk kota. Kenapa begitu bentuk kota di zaman dahulu? Karena banyak perang, banyak hewan buas. Jadi orang itu untuk menjaga keamanan sipil begitu caranya. Makin ke dalam itu makin bagus mewah gitu. Lihat aja sekarang kota Yunani Athena itu, kota Athena itu pusatnya itu tempelnya Zeus tuh, tengah-tengah tuh di gunung itu Zeus, kuil Zeus istilahnya. Itu dekat-dekat itu istana, rubuh sekarang. Di sini dikatakan wajah min aqsal Madinah. Aqsa itu yang paling ujung. Jadi kenapa Masjid Al-Aqsa disebut Masjid Al-Aqsa? Karena dia paling ujung. Paling jauh kalau dari arah Arab. Jadi kalau Tarian kan keluar tibonya di laut Mediterania ya. Tembusnya dah mentok Palestina tuh laut lah. Makanya dari tanah Jazirah Arab masjid itu masjid yang paling jauh, Masjidil Aqsa. Itu maksudnya. Baik. Nah, jadi Pak Habib kok pernah nyula gaek. Udah tua. Kemudian dia tukang kayu atau tukang peluan sepatu, sol. Profesinya itu tidak bagus gitu. Berarti dia kasta terendah lah di masyarakat. Plus dia sakit kulit, menjijikkan. Sehingga dia tinggalnya di daerah pinggiran. Ini harus kita ketahui Bu, karena Allah mencatat min aqsal Madinah. Datang dengan berlari, bersegera seorang laki-laki tua, kulitnya sakit, badannya sudah lemah, kemudian profesinya tidak rendah di masyarakat, tapi mau membela para Rasul itu ke istana. Itu maksudnya. Bagaimana dia? Jadi ketika 3 Rasul tadi itu berdakwah, kemudian diancam, mereka masih berdakwah, akhirnya ditangkaplah mereka. Kan mereka tadi ngancam. Kalau kalian tidak berhenti berdakwah, akan kami rajam, kami siksa sebelum kalian mati. Mendengar kabar berita itu, tidak ada orang yang berani membela. Orang kan Islamnya diam. Kecuali Pak Habib. Gara-gara dia membela kebenaran, Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Maksudnya, jauh-jauh dari ujung nagari, bayangkan kan itu struktur kota itu harus tahu. Berarti jalan dari ujung nagari, kota atau sampai ke tengah, kan ke istana. Ditangkapnya di istana. Di sidangnya tentu di peradilan. Itu jauh-jauh. Ini menjadi dasar, makin jauh kita pergi suatu tujuan yang benar, makin besar pahalanya. Ibu yang paling jauh rumah sih kok. Ada yang dari Daruang enggak? Dari mana, Bu? Lu tadi itu mana? Gadui. Masya Allah. Ya Allah. Itu yang paling banyak pahalanya tuh. Nggak jawab Dambo. Bukan. Semul ya. Kuranji. Kemudian yas'a. Yas'a artinya lari-lari kecil. Baik. Sebenarnya kenapa penting Allah ngasih tahu dia berlari-lari kecil? Kenapa penting Allah menyebut dia dari ujung nagari? Sebenarnya secara bahasa, Bu, cukup dikatakan waja'a rajulun qol. Itu dah. Ada papan tulis terangkan gitu. Tidak ada papan tulis. Waja'a dan telah datang seorang laki-laki dan dia berkata, kan begitu. Tapi terlalu banyak tambahan-tambahan aksesorisnya. Dan datang seorang laki-laki dari negeri yang jauh dan dia datang dengan cara bersegera. Kenapa disebutkan itu? Perjuangannya. Allah tuh mengapresiasi segitunya gitu, diabadikan. Sampai kita baca ayat ini mengalir kepala ke beliau, mengingat beliau juga.
Qala, dia berkata, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para rasul ini, bukan malah ditangkap. Begitu. Nah, bagaimana awal mula keislaman dari Habib An-Najjar ini? Itu ada ceritanya tuh. Baik. Jadi dia ini karena sakit, udah tua dan sakit-sakitan kulitnya, dan dia penyembah berhala, bahkan membuat patung berhala dari kayu. Dia itu menyembah berhala tekun sekali, sab'ina sanah, 70 tahun. Jadi bukan apa istilahnya, bukan serius lah, orang soleh tapi agamanya itu. Dan dia terus berdoa kepada berhala itu agar disembuhkan penyakit kulitnya itu. Tapi tidak dikabul-kabulkan. Iwana mengabulkan, patung nggak bisa apa-apa. Kan begitu. Akhirnya dia mendengar dari kenalannya atau siapa gitu kan, bahwasanya ada beberapa orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan bisa menyembuhkan penyakit. Maka dia carilah itu. Rasul itu dia cari. Katanya kalian bisa menyembuhkan saya dari penyakit. Kata Rasul itu ya. Kata Rasul itu tidak. Kami tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan penyakit Anda itu hanyalah Allah. Kalau Anda beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, kami bantu doa kepada Allah, langsung insya Allah kamu akan sembuh. Terus kata Pak Habib ini, masa iya sih? Saya langsung sembuh, saya 70 tahun beribadah nggak dikabul-kabul sama Tuhan ini, memang Tuhan kalian lebih hebat katanya. Lucu ya. Maka insya Allah katanya. Maka dia beriman kepada Allah, dia masuk Islam, kemudian mulailah berdoa para rasul itu. Kemudian dengan sekali sentuhan, hilang sakitnya itu. Hilang sakitnya itu. Oh mohon maaf, saya lupa bilang, dia juga pincang. Lengkap sudah penderitaan hidup. Dia pincang. Ya, sudah tua, pincang, sakit kulit, baun. Pekerjaan kayak gitu loh, rumah paling ujung loh. Terpencil lah, ibu lah Pak. Tapi setelah tidak hanya sembuh sakitnya, pincangnya hilang, segar kayak muda Pak itu. Segar pada badannya. Tambah. Ya, muda 5 tahun, 10 tahun lah kira-kira. Ya. Enggak tahu enggak sebut itu sih. Kalau gagah itu relatif. Begitu Ibu ya. Bahkan saking senangnya, di sini disebutkan, saking senangnya dia bernazar. Ya Allah, saya mulai saat ini akan menyedekahkan setengah dari penghasilan saya. Nih, fa'at'ama iyaluhu nisfan wa tasaddaqa binisfin. Udah yakin dia. Iya iyalah, tadi di Tuhan ini tidak berguna berarti, tidak ada. Mending Tuhan yang ini gitu kan. Saking senangnya dia berkata, akan saya sedekahkan setengah penghasilan saya, setengah lagi baru saya untuk saya dan keluarga. Jadi kalau gajinya 5 juta, penghasilannya 5 juta, 2,5 juta potong. Langsung untuk sedekah. Bukti kan dahsyat tuh, Bu. Ini menjadi dasar kalau Ibu sanang dapat rezeki, bersedekah. Oh, bersimpan sih. Bagi-bagi, minimal undang makan ya Bu ya. Berbagi ya. Ini dalil tasyakuran ya, dalil bersyukur. Acara tasyakuran ini dalil. Kok makan-makan apa kok bid'ah lu enggak? Kan begitu. Enggak. Itu termasuk ke makna firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat Allah, sampaikan, ungkapkan. Dengan cara bersedekah misalnya atau makan, beri makan orang lain. Baik. Kemudian sembuh dia. Kemudian namanya Rasul tadi kembali berdakwah. Tapi dah lama tak dengar kabar, sampailah ke Pak Habib ini, Nabi Rasul itu sudah ditangkap oleh pemerintah. Ditangkap dan mau dieksekusi mati. Begitu dia tahu, maka dia berlari dari ujung nagari ke
kota, udah sembuh, ya, udah segar badannya. Tapi tetap saja Allah SWT mengatakan yas'a, bergegas. Jadi kalau untuk ibadah dan berjuang dalam jalan Allah, bahasa Quran itu pasti yas'a, bersegera. Ya. Fas'au ila zikrillah. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Kalau sudah dipanggil salat Jumat, bersegera, gitu kan. Wasari'u ila maghfirah, bersegera kamu menuju ampunan Allah. Begitu aja untuk membela kebenaran. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya. Bukan yamshi. Kalau yamshi itu berjalan biasa. Atau yasri, berjalan biasa. Ini ya yas'a. Ya. Yas'a itu fi'ilnya, asa itu isimnya. Jadi perbuatan kita, amal kita ketika kita Safa Marwah itu di tengah-tengah kan laibi lampu tu boya. Itu agak bergagih waste. Itu sebenarnya simbol paingi untuk awak bersegera untuk taat melaksanakan perintah Allah. Ya. Tapi kadang begitu juga mengaji Bu ya. Mengaji yas'a. Kadang-kadang malih-malih lapis selasi berarti Bu. Ndak ibu siko nak do ibu tempat lain. Iya, siko rajin. Rajin talambe rajin. Baik. Cuman ustadznya yang sering telat. Saya tuh jam selesai ngajar subuh itu jam 7. Udah belum sempat saya makan lagi. Langsung mandi baru ke sini. Untuk mengejar. Ada tadi kelontong sedikit, kelontong anak pula minta. Ya. Maka saya agak telat tadi tuh. Selalu telat sedikit. Baik, lanjut. Sampai mana tadi? Yas'a ya Bu ya. Oh. Bayangkan Bu. Awak miskin, awak gae, awak miskin. Kira-kira aspirasi suara Pak Habibku didengar enggak raja sama menteri-menteri sama orang? Enggak kadidangan kan? Jadi emang siapa lu gitu ya. Tapi pincang dah sehat. Jadi tetap saja dia berada di kasta paling bawah di masyarakat. Secara sosial enggak akan berpengaruh. Ya. Ibaratnya ingin membuat memaniskan laut, gimana cara? Barana gulu masukan. Akan bisa, nggak akan ngaruh. Ada, cuman mungkin takut karena rajanya kejam. Ya. Cuman dia yang berani speak up, yang berani ngomong itu cuman dia nih. Makanya Allah abadikan. Ya kan jangankan di zaman itu, Bu, zaman kini seorang takut-takut aja kan. Kok baru 5-6 universitas berani speak up ngomong kan? Ustadz pun belum tentu berani lagi. Nah, Unan udah ngomong juga Unan tuh. UI, UGM, Unan, UII, Unhas, apalagi apa itu? Lupa. IPB lo lah. Selalu IPB soalnya. Institut itu bukan enggak. Baik. Jadi speak up itu penting, tapi resikonya besar, pahalanya juga besar. Ya. Nah, ini menjadi dasar pentingnya kita menjadi dasar atau dalil utamanya orang yang mengungkapkan kebenaran. Jadi memberat, Bu. Maka Nabi mengatakan al-afdhalul jihad yang paling utama apa itu? Qaulul haq. Ucapan yang benar amama al-imam al-jair, di depan pemimpin yang zalim. Ya. Dan saya rasa hampir semua imam mazhab kecuali Imam Syafi'i ya, itu semua pernah ditangkap, dipenjarakan dan dipukul. Imam Abu Hanifah pernah dipenjara, dipukul. Imam Ahmad apalagi paling malasai. Jadi ulama itu tidak hanya menulis tapi juga mendekam di penjara. Itu fitrahnya kayaknya tuh. Ya Hamka begitu 2 tahun sampai beliau minum kencing sendiri karena nggak ada air, hampir bunuh diri, gitu kuatnya itu. Waduh ya Allah, orang-orang terdahulu itu ujian berat-berat.
Mudah-mudahan kita nggak seberat itu ujiannya ya. Tapi pahala dan kedudukan mereka di sisi Allah juga tinggi. Baik. Dengan lantangnya dia berkata, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul ini. Jadi mengikuti rasul itu hukumnya wajib karena rasul mengantarkan kita kepada Allah. Karena rasul utusan Allah, mengabaikan rasul sama mengabaikan Allah. Ini pentingnya ittiba, mengikuti rasul itu penting. Kalau kita tidak mengikuti yang benar, Bu, pasti kita mengikuti yang salah. Ya enggak sih, Bu? Kalau Anda mengikuti yang baik, pasti mengikuti yang buruk. Nggak ada pilihan ketiga, loh. Nggak ada buruk. Wah, tengah-tengah sih lah. Nomor berapa Bu pilih besok? Ambo anto bingung 1 2 1,5 lah, nggak bisa. Ada hitam dan putih, tidak ada abu-abu. Jadi ittabi'u, ikutilah. Ya qaumi, ya Allah. Ya itu harfun nida. Huruf untuk yang kata yang digunakan untuk memanggil. Orang dipanggil supaya orang mendengar. Ya Bu ya. Oh, berarti memang dakwah itu selain mental kuat, iman kuat, dakwah itu juga perlu komunikasi. Harus jelas siapa yang kita ajak bicara itu. Ya, jadi dipanggil dulu, ya. Berarti kita menghadirkan dengan Bu ya target siapa yang ingin kita ajak itu. Jadi dakwah itu harus punya target. Ya, harus punya jelas tujuannya siapa. Kemudian qaumi, orang-orangku, kaumku. Ya, dan dinisbatkan orang atau kaum itu kepada diri pribadi. Qaumi berarti kaumku. Di situ berarti seorang dai harus pandai membiati. Apa itu membiati? Merayu ya. Sama orang dakwahku mirip-mirip manggalih sih, Bu. Manggalih itu bahas supaya orang tuh tertarik ke membeli barang awak. Pandai melobi, pandai membujuk, pandai merayu. Ya. Salah satu teknik merayu itu ialah menisbatkan yang kita rayu itu kepada diri kita sehingga hadir kedekatan. Ibu bilang ke anak, "Oi anak ambo, oi anakku." Ketika anakku sayang, tambah lagi gitu kan. Ketika kita menisbatkan ku pada sesuatu atau orang yang kita panggil, itu otomatis menghadirkan kedekatan. Ya. Woi anak, nah itu bukan beda dengan woi anakku. Nah, beda. Woi sayang, woi sayangku. Wahai istri, istriku, istri sih orang itu, istriku. Wahai suamiku. Nah, coba pakai komunikasi itu di rumah. Yayangku. Bebku. Bebekku. Wahai rakyatku misalnya. Nah, itu gaya komunikasi yang bagus itu. Gitu juga di sini ya qaumi. Nah. Saya tanya sama ibu-ibu, Bapak, Pak Ibu. Apakah Allah mengabadikan kata ya qaumi ini sia-sia? Enggak, pasti ada maksud dan hikmahnya. Jadi seorang dai itu memang harus mengambil hati. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, kalau kasa-kasa lari orang. Fa bi ni'mati fa bi rahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah kamu lembut pada mereka wahai Muhammad. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu kasar keras hati tentu mereka kabur. Ya. Orang Bu, jangankan mengajak kebaikan, mengajak keburukan dengan lembut-lembut ini. Rokoknya bang, katanya kan. Tapi ampun nak do ditawaran di SPG rokok. Wah mau deko mengalu ditawarkan. Ditawarkan itu saya lihat lu orang kan. Nah, jadi dulu ada cerita Ustadz di Jakarta. Ustadz pulang pengajian malam tablik akbar begini, sebalik boto. Lewat jalan yang banyak, mohon maaf, pelacur di situ.
Ustadku dia lah saya ceramah dia taknya pecinya sampiang dari pakainya dong. Ustadku mesti ngudo. Di stopnya dek pokok. Dek Ustad disangkonya mungkin orang tak tolong gitu kan. Berarti ditawarkan lah gitu kan. Apa sendirian bang katanya gitu kan. Oh ini PSK ini kata Ustad ini kan. Langsung dia pakai peci. Kabur orang. Ikan angge kadang bu. Kan terbioto terserah lah. Kan tak wajib lo pakai peci 24 jam lo. Abu dia tuh buka peci. Iya. Baik. Makanya bu, berpakaian Islami itu sebenarnya menjaga diri. Baka Ustadz apalagi perempuan. Sedangkan bajilbab shadow aja pelecehan. Ya, apalagi terbuka semuanya. Untuk laki-laki juga begitu. Pakaian itu bisa melindungi diri. Baik. Ya qaumi ittabi'un, ikutilah para rasul. Jadi mengikuti rasul itu artinya apa, Bu? Sebenarnya hakikatnya mengikuti ajaran yang Allah sampaikan. Ya. Dan kita wajib ittiba, wajib mengikuti itu wajib. Karena pertama tadi itu ya, kalau kita tidak mengikuti yang baik pasti mengikuti yang buruk. Kemudian tidak ada jaminan selain mengikuti yang baik kata Allah. Ya. Dan yang orang yang mengikuti baik itu ujungnya juga baik kan begitu. Para rasul ini mengajarkan kita meraih tujuan yang baik itu surga ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun ya Bu ya, selain khususiyatnya ya. Selain khususiyat, kekhususan Nabi itu harus kita ikuti. Apa itu khususiyat? Hal-hal yang sifatnya hanya Nabi saja. Contoh, babini lebih dari ampe. Nggak boleh ikan. Nggak boleh. Kalau mampu pun maksimal 4. Bu. Nggak boleh lebih dari 4. Karena itu khususiyat, kekhususan Nabi. Ya. Oh, Nabi loh. Apalagi kekhususan Nabi yang lain tidak menerima sedekah. Nabi itu tidak boleh menerima sedekah. Kalau boleh ya. Boleh, ada bagiannya. Kita boleh. Tidak khususiyat Nabi itu. Khususiyat Nabi. Kemudian ada jatahnya Nabi. Kemudian khususiyat Nabi juga adalah menikah tanpa wali. Karena Allah langsung yang jadi saksi. Menikah tanpa wali. Kalau awak jangan tiru lah. Tidak ada wali, tidak ada saksi. Apa zina namun. Kemudian banyak khusus Nabi itu lupa saya. Banyak khususiyat Nabi itu. Oh ya, Nabi hartanya kalau meninggal tidak boleh diwariskan ke ahli waris. Jadi sedekah. Kalau awak meninggal, harta waris dibagikan. Tidak jadi sedekah. Tak boleh juga kita berwasiat semuanya sedekah, kan nggak boleh. Baik, itu diantara khususiyat Nabi. Selain khususiyat, kita ngikut Nabi. Contoh, Nabi sholat 5 waktu. Wah, sholat 5 waktu itu. Nabi cara sedekapnya begini, kita ikuti. Nabi puasanya dari segini-segini, kita ikuti. Ya. Ada juga khususiyat Nabi itu puasa wisol namanya. Puasa yang bersambung 2-3 hari tanpa makan. Tanpa berbuka. Puasa wisol, puasa sambuang. Jadi kini sahur tadi pagi, sahur. Kemudian nanti maghrib enggak buka doh, lanjut itu puasa terus. Terus sampai 3 hari. Itu namanya puasa wisol. Sebagian ahli 36 jam, 72 jam cuma sekali makan. Sahur juga enggak. Sahur pertama itu aja. Buku lewat, sahur lewat, puasa tarik 3 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, terserah. Terserah hari. Nah, itu ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya tidak boleh selain Nabi. Berarti masuk khususiyat, itu saya bilang tadi. Ada yang mengatakan boleh bagi yang mampu, yang kuat rasanya.
Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, beda hukumnya. Tapi kalau dikatakan itu kekhususan Nabi, berarti juga termasuk khususiat Nabi. Ya. Baik, jadi coba Bu. Jadi coba bekot. Kenapa Ibu Ambo dan salahan gara-gara Ustaz malah. Itu saya bilang khususiat Nabi, ya Bu ya. Baik. Jadi selain dari khususiat Nabi, kita ikuti sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Contohnya Nabi dalam berpenampilan, Nabi itu senang pakai baju gamis. Baju gamis itu maksudnya baju yang menutup dari leher sampai kaki terusan. Itu namanya gamis. Enggak Bu, enggak pakaian orang Arab tuh. Di zaman Nabi itu pakaian itu bermodel-model macam. Termasuk juga yang dipakai di kepala ini macam-macam bentuknya. Tapi Nabi dari sekian banyak model, Nabi memilih model tertentu. Maka model yang dipilih Nabi itu menjadi sunnah. Jangan Samuel aja orang liberal, wah itu pakaian orang Arab. Orang Arab itu pakai sorbannya beda dengan cara sorban Nabi. Nabi itu pakai peci baru pakai dililitkan imamah. Itu yang sunnah. Tapi kalau orang Arab enggak, imamah langsung tanpa ada peci di dalam. Bu? Kalau berperang, Nabi tidak pakai gamis. Nabi kalau perang pakai baju perang. Iya. Pakai baju perang dari besi, Bu. Ya. Nabi memelihara jenggot, maka itu termasuk sunnah. Memelihara jenggot. Jadi kan katakan pula itu cuma orang Arab jenggotnya panjang-panjang, enggak begitu. Jadi sunnah Nabi itu ada yang sifatnya tampilan, pakaian, ada sunnah yang sifatnya amalan, ibadah, ada sunnah Nabi yang sifatnya sunnah Nabi keseharian beliau. Jadi sunnah itu ada di banyak aspek, penampilan, keseharian, dan ibadah. Kalau ibadah itu contohnya ba'a sholatnya Nabi, ba'a hajinya Nabi, ba'a umrohnya Nabi, ba'a jihadnya Nabi, itu ibadah. Keseharian ba'a makannya Nabi, ba'a Nabi berakhlak dengan istrinya, ba'a Nabi bergaul dengan anak-anaknya, ba'a Nabi bergaul dengan teman-temannya, memerintah, itu keseharian. Yang ketiga sunnah tampilan, ba'a Nabi menyisir rambut, ba'a model rambut Nabi, apa warna kesukaan Nabi bajunya, apa model baju Nabi, bagaimana Nabi melihara jenggot, itu tampilannya Nabi. Jadi sunnah itu terdiri tiga. Nabi itu juga baju merah, ya? Baju merah? Setahu saya Nabi itu cuma sekali pakai baju merah, tidak sering. Yang sering Nabi itu pakai baju putih. Baju merah ada riwayatnya dalam. Ya, ada riwayatnya Nabi pakai baju merah, baju hitam, tapi sekali-sekali, tidak sering. Yang seringnya Nabi itu pakai baju warna putih, sorban putih. Kalau sorban hitam ada, sorban merah mungkin ada, tapi jarang sekali. Umumnya itu baju putih. Ya, Ustaz kok tidak acok pakai baju putih, Ustaz? Agak payah menjagonya Bu baju putih. Bukan capek komuanya, payah. Kurang awet gitu. Ya, masih nyuci surang soalnya. Hah? Oh, enggak cocok di Ambo. Si orang yang lado. Sampai mana tadi itu? Oh, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul. Jadi mengikuti Nabi itu hukumnya wajib, ya. Bukan sunnah. Wajib mengikuti. Terutama wilayah akidah. Iya. Baik. Kalau ibu ndak wajib memakai jenggot, haram lah. Kalau ada ibu, gimana? Ya Bu?
Hmm. Hmm. Iya. Oh, maksudnya gini. Wajib dalam hal maksudnya itu bukan wajib pengertian fikih. Bukan wajib pengertian secara fikih. Kalau pengertian wajib fikih memang terlalu sempit. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maksud wajib di sini wajib secara istilah. Nggak wajib mengikuti Nabi ya, Bu. Makanya saya bilang tadi ditutup dengan kata-kata sesuai kemampuan dan kondisi. Kemampuan dan kondisi. Wah, aku apa dusi, masa pakai jenggot? Awak nyoba parang, masa pakai gamis? Nggak juga Nabi pakai baju perang gitu kan? Nah, Nabi sholat. Bahkan tadi ada kekhususan Nabi. Witir itu bagi Nabi wajib, bagi kita hukumnya sunnah, kan begitu. Nah, tapi secara umumnya globalnya kita wajib mengikuti Nabi, itu ya. Kalau saya gantilah bahasanya, kita mesti harus mengikuti Nabi. Nah, perinciannya nanti ada wajib, sunnah, mubah, begitu ya. Ya. Ya, tapi kalau dalam akidah memang mutlak harus mengikuti ya, tidak ada basa-basi. Ittabi'u mana sih? Kemudian ittabi'u, ikutilah. Oh. Sudah berapa kali kata ittabi'u, Bu? Sudah dalam waktu yang berdekatan sudah 2 kali loh. Itu pentingnya ittiba berarti. Mengikuti. Pentingnya kita mengikuti para rasul. Ittabi'u al-mursalin di sini di sini jelas al yang mendefinitifkan. Para rasul itu Shadiq, Soduk dan Syamu'un tadi itu. Ya, ikutilah nih yang bertiga ini nih, ikutin. Gitu kan? Terus yang bertiga ini, kenapa kalian tak mau ikutin? Padahal dia tidak ada tendensi kepentingan apa-apa dunia, nggak ada. Maka dikatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah para rasul yang Allah kirim ini, yang dia tidak ada meminta kepentingan apa-apa. Padahal bahkan kalian berobat sama dia nggak ada minta apa-apa. Jadi tidak ada kepentingan seorang dai itu kecuali ridho Allah. Ya. Ya. Kan sebagian orang, Bu, sebagian raja itu takut menerima Islam, khawatir kalau jabatannya hilang, kan begitu. Jangan-jangan ini bikin Fir'aun itu kenapa memusuhi Musa? Kenapa Fir'aun itu memusuhi Nabi Musa? Di bisian dek dukun sebelahnya. Nanti akan muncul bayi yang akan memimpin gerakan revolusi yang akan meruntuhkan kekuasaanmu. Dek picayo dek dukun dibunuh oleh bayi itu. Ya. Jadi sebagian orang raja di zaman dahulu itu merasa ada niat daripada Rasul itu untuk mengambil alih kekuasaan. Jadi kalau ada umat Islam yang disuuzonkan, umat Islam ini mau ada kepentingan politik nih, enggak. Dakwah itu lebih tinggi daripada kekuasaan. Dakwah itu tujuannya mengenalkan makhluk kepada Khalik, kepada dunia, kepada akhirat, dari dunia kepada akhirat. Ya. Jadi ittabi'u, ikutilah oleh kalian orang-orang yang tidak ada kepentingan apa-apa, bahkan tidak minta apa-apa kepada kalian. Ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Makanya saya menentang keras itu kalau ada orang-orang yang mentarif dalam ceramah. Ya. Kalau di Padang nggak ada saya. Di kota-kota besar tuh ada, Bu. Kalau sudah banyak follower jamaahnya, orang undang saya itu 2 digit gitu. Itu saya sangat miris sekali itu, ya. Karena akhirnya agama yang seharusnya tujuannya akhirat sudah berubah menjadi kepentingan.
Oh, kalau itu lain cerita. Kalau itu jangan seuzon juga kita. Kalau ada ustadz kaya jangan seuzon. Ustadz kok serba salah. Ada usahanya. Saya lihat ada usahanya. Nah, emang ustadznya agak susah Bu ya. Kalau ustadz miskin lain cik orang, untuk kaya lain lagi cik orang. Ya ada juga begitu ya. Miris ya Bu ya. Mesti kaya Bu. Kaya Bu. Siap. Ya. Ya. Kalau Ibu pandangannya begitu, kalau orang lain lagi pandangannya. Kalau gagah sih Ustaz gitu apa kecil orang. Katanya mengajarkan juhud, sederhana. Ini buktinya Ustaz ini mewah kan lain. Saya bilang Ustaz tuh paling dilematis lah. Paling dilematis. Ustaz bilang kita pakai mobil mewah karena dikasih yang iya. Ya kalau kita sombong kan. Iya. Ya itu pendapat Ibu. Kalau pendapat orang kan lain. Oh gitu. Oh ada Ustaz ngomong begitu. Oh. Jadi Ibu pakai baju bagus-bagus karena Ibu menikmati yang dikasih Allah. Baik. Asal sombong, asal jangan sombong. Baik. Kan sebalik hati. Baik. Jadi apa namanya? Pentingnya mengikuti para rasul. Yang rasul itu tidak ada kepentingan apa-apa selain mengajak orang mencapai ridho Allah. Itu sebenarnya dakwah. Ya. Begitu juga kita mengaji ini tidak ada kepentingan duniawi. Cuma nanti kalau ada apa namanya? Dunia yang datang dari dakwah itu, itu sudah rezeki dari Allah. Bagaimana Nabi berdakwah tidak ada tujuannya dapat ghanimah, itu nggak ada itu. Nabi enak ya, sekali perang dapat sekian. Siapa yang berpikir seperti itu? Ya, Nabi SAW tidak tujuannya dilahirkan oleh Allah untuk berperang, enggak. Kemudian jalan perjuangannya ternyata menemukan di situ. Kemudian di situ ada ghanimah, itu sudah kaji manduru di sini, sudah dampak. Ya. Buktinya juga Nabi dapat 1/5 harta rampasan perang, itu Nabi sedekahkan lagi kok. Nabi nggak menyimpan buat diri beliau sendiri, gitu kan. Nah, buktinya pas beliau beliau meninggal juga harta warisannya di bagian jadi sedekah. Baik, ada pertanyaan sampai sini Bu? Jam berapa sekarang? 9. Nah, bagus. Banyak dalam Al-Quran ya mutakallim itu tidak dicantumkan ya-nya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, sebenarnya itu. Ada ya-nya tuh, liya'buduni. Tapi dihapus. Ya. Tujuan penghapusan itu macam. Pertama untuk menjaga mura'atu istilahnya saja, menjaga bentuk pola sajak kalimat dalam bahasa Arab itu ada. Tapi kalau ini tidak dicantumkan ya, alasannya bukan untuk menjaga pola, tetapi tidak dicantumkannya ya pada ya qaumi itu memang berdasarkan tulisan para pencatat Al-Quran dulu, atau dalilnya itu riwayat para pencatat Quran memang nulisnya begini. Namanya ilmu bahasa kan berkembang Bu ya. Nah, ilmu penulisan bahasa Arab di zaman Nabi sederhana, begitu aja. Ya. Banyak kok dalam Quran ini. Jadi Quran ini bukan penulisan Quran yang kita lihat sekarang itu, bukan penulisan bahasa Arab baku, bukan. Penulisannya disebut dengan Rasam Utsmani. Penulisan ala periwayatan, bukan penulisan ala struktur bahasa. Ya, kira-kira nyambung nggak Bu? Paham Ibu ya? Jadi penulisan Al-Quran yang kita terima saat ini itu berdasarkan riwayat, bukan berdasarkan ilmu bahasa. Kalau ilmu bahasanya jelas, ya dipisah, qaumi pakai ya. Kalau ini kan di satu aja, iya-nya bersatu dengan kaumnya, ya-nya nggak ada pula. Nah, gitu. Kok tahu orang bacanya ya qaumi? Riwayat. Ya. Kalau menurut bahasa asli
bahasa Arab baku modern, ya terus dipisah, ya dipisah sendiri, qaumi terpisah sendiri pakai ya. Itu bakunya begitu. Iya, gaya kertas. Itu bahasa Arab modern sudah established istilahnya. Bahasa Arab mau baku yang sudah final. Kalau bahasa tulisan Al-Quran yang kita terima bukan berdasarkan kaedah bahasa Arab. Bukan maksudnya kaedah bahasa Arab modern, tetapi berdasarkan riwayat. Justru itu menunjukkan otentik Quran tuh. Justru menunjukkan Quran ini otentik. Kan ilmu bahasa itu ilmu terakhir, ilmu datang belakangan ilmu bahasa itu. Dipelajari sama orang, seharusnya penulisannya begini. Oh, enggak. Al-Quran dulu daripada itu. Quran otentik. Ya. Makanya, emang dari sononya sahabat tulis begitu, ya udah. Nah, makanya perlu menolong karena kita tidak tahu ini ya dipanjang sebenarnya. Ditolong oleh para ulama dengan menuliskan harokat-harokat gitu. Makanya nih harokatnya tegak ya, alif gitu kecil kan. Nah, makanya tandanya itu dibaca pan. Ya qaumi. Tidak boleh ditambah ya lagi. Kalau sudah ditambah ya berarti tidak otentik lagi. Begitu. Bagus pertanyaan Ibu tuh. Kita memang harus kritis itu masalah itu. Kenapa begini ya? Nah, kan penasaran jadinya. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Ya. Ya. Emang ada ustadz yang iklan? Saya tahu saya artis. Oh, iklan-iklan gitu ya? Oh, iya, iklan. Oh iya. Oh iya. Iya. Ya. Kalau dia bilang saya minum ini nggak bohong dia, karena minum dia kan. Walaupun sedikit kan minum, tapi kalau dia bilang saya setiap hari minum ini, padahal dia nggak minum kan? Oh itu berarti bohong. Bohong. Padahal dia nggak minum kan? Ya Ustadz kan. Ah itulah Bu. Nggak boleh. Kalau begitu bohong. Dia bilang selalu minum ini setiap hari, padahal nggak minum berarti bohong. Ya. Bohong. Jadi bohong ini kan. Oh. Iya. Ah itulah Bu. Ya. Tapi kita ini aja lah. Mungkin memang beliau tiap hari ya. Husnuzon aja lah. Mungkin dia tiap hari. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi Bu?